Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang AC regulator satu fasa terkendali gelombang penuh. Baiklah, mari kita masuk saja pada materinya. Baiklah, tujuan dari melakukan praktikum elektronika daya ini sendiri yaitu untuk memahami karakteristik regulator AC satu fasa terkendali gelombang penuh. Yang kedua, kita dapat memahami bentuk gelombang tegangan dan arus input serta output regulator AC satu fasa gelombang penuh terkendali. Regulator AC itu sendiri digunakan untuk mengendalikan tegangan RMS output. Aplikasi dari regulator ini adalah untuk kendali kecepatan motor, dimmer lampu, pengatur suhu, pemanas, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, kita langsung saja pada bentuk gelombang yang dihasilkan. Kita lihat ini adalah bentuk rangkaiannya. Ini adalah bentuk gelombang yang dihasilkan. Selanjutnya, kita langsung saja pada simulasi menggunakan aplikasi PSIM. Di sini terlebih dahulu marilah kita memilih komponen-komponen yang dibutuhkan. Seperti sumber, tiristor, resistor, dan parameter-parameter pengukurnya. Di sini kita menggunakan dua parameter, yaitu ampere dan voltmeter. Hubungkan semua parameter-parameter yang dibutuhkan. Selanjutnya mari kita atur nilai komponen. Di sini saya akan menggunakan resistor 330 dan 2000. Itu juga dengan kita atur frekuensi 0880 dengan frekuensi 50 360. Kita pakai sumber itu 220.
Ini merupakan tegangan input. Ini merupakan tegangan output. Ini arus output. Arus input. Baiklah, selanjutnya kita simulation control, kita atur pada 0,1 agar lebih kelihatan. Nanti saya juga akan memvariasikan pada keadaan 0,02 atau 0,01 biar lebih kelihatan perbedaan gelombang yang dihasilkan. Selanjutnya kita mulai dengan sumbu penyalaan 0. Dapat kita lihat ini sumbu penyalaannya 0. Run simulation. Untuk melihat gelombang input yang dihasilkan berbentuk sinusoida, gelombang output juga sinusoida, tegangan input berbentuk sinusoida, nah, dapat kita lihat bahwa semua gelombang yang dihasilkan berbentuk sinusoida. Kita juga bisa melihat nilai yang dihasilkan. Di sini kita dapat melihat bahwa nilai inputnya adalah 4,71. Untuk arus input, arus outputnya juga 471. Tegangan input sebesar 1,55 dan tegangan output sebesar 1,5. Jadi semua nilai output dan input dan output itu sama. Nah, sekarang kita ubah menjadi sudut penyalaan 45. Input, nilai input, gelombang input yang dihasilkan, gelombang output, tegangan input tetap berbentuk sinusoida, selanjutnya tegangan output. Ini adalah hasil gelombang yang dihasilkan. Mari kita melihat nilai yang dihasilkan. Kita lihat bahwa gelombang inputnya adalah 4,4, gelombang output arus input outputnya adalah 4,49, tegangan inputnya 1,55 dan outputnya 1,48. Lakukan hal tersebut terusnya sampai sudut penyalaan 90 ini menjadi 270. Kita lakukan run simulation untuk melihat input. Ada sedikit perbedaan dapat kita lihat ya pada simulasi tadi. Nah, di sini dapat kita lihat bentuk gelombang yang dihasilkan itu berbeda setiap sudut penyalaan yang dilakukan. Lakukan hal ini
untuk variasi resistor yang 2000. Karena di sini kita memvariasikan dua resistor, yaitu 330 dan 2000. Baiklah, saya telah melakukan percobaan sebelumnya. Ini data yang dihasilkan. Bahwasanya kita fokus pada tujuan awalnya, yang mana regulator AC digunakan untuk mengendalikan tegangan RMS output. Jadi kita fokus kepada tegangan output. Kalau menurut saya tegangan input yang dihasilkan itu sama, namun tegangan output yang dihasilkan itu akan menurun. Baik itu dengan resistor 330 maupun dengan resistor 2000. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya semakin naik sudut penyalaan, maka tegangan output yang dihasilkan akan semakin kecil. Sudut penyalaan berbanding terbalik terhadap tegangan output yang dihasilkan. Setelah kita lakukan percobaan simulasi tadi, kita mendapatkan bentuk gelombang yang ada pada materi yang disediakan. Nah, kita akan mencoba pada resistor 2000. Nah, dari percobaan yang saya lakukan dapat kita lihat bahwa gelombang yang dihasilkan itu dengan resistor 330 dan 2000 itu tetap sama. Hanya saja pada nilai yang dihasilkan yang berbeda. Baiklah, pada percobaan simulasi AC regulator satu fasa terkendali gelombang penuh ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa sudut penyalaannya itu akan berbanding terbalik terhadap tegangan output yang dihasilkan. Karena pada AC regulator ini berfokus pada untuk mengendalikan tegangan RMS output. Mungkin sampai sini dulu pertemuan kita pada kali ini. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.